Apakah ini sebenarnya hanya kebetulan atau sudah diskenariokan? Begini ya, dalam politik memang sulit untuk mengatakan ada kebetulan ya. Meskipun tentu buktinya sulit untuk dibuktikan, tetapi terlalu mahal ya, ada kebetulan dalam politik. Karena politik itu selalu ada unsur rekayasanya, ada unsur skenarionya. Tapi lagi-lagi kalau kita pakai perspektif kebenaran empirik versus kebenaran logis, secara logis mungkin saja ada faktor yang kebetulan sama antara proses nominasi Anies Baswedan oleh Partai Demokrat Mas Ahaye dengan masuknya peninjauan kembali ya oleh Demokrat versi Muldoko. Tetapi secara empirik memang harus ada bukti keras untuk menunjukkan ada permainan dalam rangka membatalkan nominasi Anies, kemudian Partai Demokrat Bung Herzaki ini itu dicopet atau dibegal. Tapi lepas daripada itu, saya kira kita mengikuti normatif demokrasi saja. Dalam demokrasi, setiap partai itu punya hak untuk mencalonkan capres dan cawapres. Dan siapapun termasuk negara tidak boleh melakukan apa yang dalam literatur disebut dengan istilah eksekutif aggrandizement. Apa itu? Di mana eksekutif melakukan aksi-aksi iliberal untuk memberantas oposisi dan ya mengamputasi mereka dalam proses kompetisi secara fair dan demokratik. Nah, pada titik ini menurut saya tidak tepat juga kalau misalnya Pak Mahfud mengatakan proses nominasi Anies gagal itu dari internal, karena kalau kita lihat faktor internal kalaupun toh itu muncul disebabkan oleh hal-hal yang bersifat eksternal. Jadi misalnya begini, dari 3 partai, Demokrat, PKS, Nasdem, ketiganya satu saja mengundurkan diri dari proses nominasi Anies, sudah pasti pencapresan Anies akan gagal. Nah, pertanyaannya, Oke. pada kondisi seperti apa 3 partai atau salah satunya itu gagal untuk mencapreskan Anies? Nah, ini kita harus urai satu persatu, Iqbal. Satu, Oke. jika salah satu partai pendukung koalisi perubahan itu disabotase kepemimpinannya sehingga terjadi perubahan siapa capres yang mereka usung. Yang kedua, jika ada satu kondisi yang membuat salah satu partai itu merasa mengusung Anies tidak punya insentif elektoral. Misalnya tidak dapat posisi sebagai cawapres atau power sharing yang lain. Yang terakhir, misalnya ada sesuatu yang memungkinkan salah satu dari ketiga partai itu merasa Anies tidak punya kans atau peluang untuk menang. Nah, dari Oke. 3 ini kira-kira apa yang paling menyebabkan? Menurut saya yang pertama, ya, kalau misalnya ada perubahan kepemimpinan di salah satu partai pendukung Anies, bisa jadi Anies sulit untuk dimajukan sebagai capres. Karena bagaimanapun syarat nominasi threshold adalah 20% ya, kursi di DPR. Dan Oke. keluar satu saja, misalnya Partai Demokrat, entah karena perubahan kepemimpinan atau sebab yang lain, maka Anies gagal untuk dicapreskan.